Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Cisco, di mana pada kesempatan ini akan saya lanjutkan lagi untuk materi pada chapter 3 ya, tepatnya di chapter 3.4, yaitu pembahasan tentang standard organization. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi saya akan mulai dengan sebuah analogi seperti ini, yaitu misalkan pada saat kita membeli ban motor ya, atau ban dengan kondisi baru untuk sebuah motor, itu akan ada banyak pabrikan yang bisa Anda pilih ya, ada banyak merek yang yang bisa kita pilih. Nah, masing-masing itu memiliki setidaknya satu jenis ban yang cocok untuk motor kalian ya. Jadi akan ada salah satu dari beberapa model ataupun dari beberapa merek itu yang nanti akan cocok dengan motor yang kalian miliki misalkan. Nah, itu karena industri otomotif itu menggunakan sebuah standar saat membuat motor. Nah, kita analogikan sama dengan sebuah jaringan ya, bahwa ini sama dengan protokol ya, karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda, mereka semua harus menggunakan standar yang sama. Jadi itulah pentingnya sebuah standar organization. Oke, kita mulai dari yang sub pertama, yaitu tentang open standard. Dimana open standard ini ataupun kita sebutnya adalah sebagai standar terbuka, itu mendorong interoperabilitas, kompetisi dan juga inovasi. Dalam jaringan, open standard itu dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi standar internasional, itu biasanya adalah organisasi nirlaba yang netral. Jadi dia tidak tujuan didirikannya organisasi itu tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, tapi memang dia tujuannya didirikan itu untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep open standard itu tadi ya. Jadi organisasi-organisasi ini penting dalam memelihara internet terbuka ataupun open internet dengan dan protokol yang dapat diakses secara bebas, tentunya yang dapat diterapkan oleh vendor manapun. Jadi itu tujuan dari kenapa harus ataupun kenapa ada yang namanya standar organisasi internasional. Oke, berikutnya yaitu pembahasan tentang internet standard ya. Jadi di sini ada beberapa istilah ya, ada ya ISOC ya, ataupun singkatan dari Internet Society. Itu merupakan sebuah organisasi internasional ya, sebuah organisasi internasional yang mempromosikan penggunaan internet dan aksesnya. Keanggotaannya terbuka kepada siapa aja ya, kemudian baik pribadi, perusahaan ataupun universitas maupun pemerintah. Kemudian berikutnya ada Internet Architecture Board ya, atau singkatan dari IAB. Itu adalah sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengatur standarisasi internet, misalnya dalam pengaturan penomoran protokol IP ya, jadi lebih ke situ fungsinya. Kemudian ada IETF atau Internet Engineering Task Force. Nah, ini merupakan organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet, jadi khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet, biasanya TCP/IP. Kemudian ada IRTF atau Internet Research Task Force. Ini juga ada hubungannya dengan IETF ya. Jadi kalau IRTF ini badan yang bertanggung jawab untuk penelitian internet untuk jangka waktu yang panjang, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang slide berikutnya itu masih kelanjutan dari internet standard ya. Jadi ada dua istilah lagi di sini, yaitu ICANN ya, atau Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, yaitu sebuah organisasi yang mengkoordinasikan alokasi alamat IP ya, domain dan juga informasi yang lainnya. Kemudian ada juga IANA atau Internet Assigned Number Authority ya. Ini kalau yang ini dia lebih kepada fungsinya untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP untuk ICANN itu tadi ya. Berikutnya yaitu tentang standar komunikasi dan elektronik ya. Jadi di sini ada beberapa standar organisasi yang mengurusi tentang elektronik dan juga komunikasi. Dimana yang pertama itu ada IEEE atau kita bacanya adalah IEEE. Itu didedikasikan ya
untuk membuat standar tentang telekomunikasi, kemudian kesehatan dan juga networking. Kemudian ada EIA ya, atau Electronic Industries Alliance. Nah, kalau EIA itu fungsinya lebih kepada untuk mendevelop standarisasi tentang pengkabelan dan konektor. Jadi nanti akan ada beberapa kabel yang sesuai dengan standar EIA ya. Terutama nanti contohnya ya di kabel UTP, penyusunan kabel UTP itu kan nanti berdasarkan standar EIA, TIA ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya ada TIA atau Telecommunication Industry Association ya. Kalau yang TIA ini untuk mendevelop standar komunikasi pada seluler, pada VoIP, kemudian komunikasi satelit dan lain-lain. Kemudian ada ITU-T ya. Itu menentukan standar untuk kompresi video dan komunikasi broadband. Jadi itu beberapa standar komunikasi dan elektronik dengan fungsinya dan kegunaannya masing-masing ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk ini lab research, ini kita lewati dulu aja. Kita lanjut ke chapter 3.5 yaitu tentang reference model atau model referensi ya. Nah, apa sih itu model referensi? Kita mulai dari yang pertama yaitu the benefit of using of layered model. Jadi keuntungan dari penggunaan model layer ya, atau lapisan model ya. Jadi keuntungan dari penggunaan layer model ataupun lapisan ini adalah konsep yang begitu lengkap ya. Jadi konsep yang begitu lengkap termasuk di dalamnya bagaimana jaringan itu beroperasi itu kan sangat susah untuk dijelaskan dan dimengerti. Nah, oleh karena itulah kenapa layer model itu digunakan. Jadi fungsinya adalah untuk mempermudah kita untuk mengerti atau proses apa aja sih yang ada ataupun berjalan pada sebuah jaringan itu. Kemudian ada dua layer model yang menjelaskan tentang bagaimana jaringan itu beroperasi ya. Jadi ada dua layer, ada dua model ya, yaitu OC atau Open System Interconnection dan juga ada TCP/IP ya. Ini kan kita bahas pada kesempatan ini. Tapi untuk lebih detailnya mungkin belum akan saya bahas ya, terutama untuk OC itu kan banyak untuk penjelasannya. Jadi kalau fokus ke OC itu mungkin di pertemuan yang selanjutnya aja. Oke. Lagi ya, the benefit of using layer model ya, kelanjutannya. Di sini ada beberapa keuntungan dari penggunaan layer model ya, atau model lapisan ini. Yang pertama itu adalah membantu dalam desain protokol ya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda itu dapat bekerja sama ya. Tadi karena dibukanya sebuah standarisasi internasional ya, jadi semua produk yang berbeda pun dia dapat bekerja sama. Kemudian menjaga agar perubahan teknologi yang terjadi itu tidak mempengaruhi layer, tidak mempengaruhi lapisan, baik itu lapisan yang di bawahnya ataupun yang di atasnya. Dan kemudian menyediakan bahasa yang umum ya, yang umum untuk mendeskripsikan fungsi dan kapabilitas network. Itu beberapa keuntungan dari layer model ya, ataupun model lapisan. Oke, berikutnya yaitu penjelasan tentang OC. Nah, seperti ini ya. OC layer atau Open System Interconnection. Ada 7 layer, ada 7 lapisan. Mulai dari yang paling bawah itu adalah physical ya. Physical, kemudian naik itu data link, network, kemudian ada transport, ada session, ada presentation, dan ada juga application. Sebagai network administrator ya, sebagai admin jaringan itu kita wajib banget untuk bisa setidaknya paham tentang 4 layer yang ada di bagian bawah, yaitu mulai dari physical, data link, network, dan transport. Karena itu nanti akan sangat berhubungan dengan bagian konfigurasi, terutama nanti kalau kita bekerja sebagai admin jaringan. Oke, pembahasan lebih detailnya mungkin akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya aja ya. Kita fokus ke pengenalan tentang standarisasi internasional dulu ya. Berikutnya itu tentang OC layer ya. OC layer itu ada 7, mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application.
Berikutnya yaitu tentang TCP/IP. Nah, kalau TCP/IP model TCP/IP itu dia lebih sedikit ya layernya, yaitu hanya ada 4 layer: network access, kemudian internet, ada transport, dan ada juga application. Jadi itu yang membedakan antara OSI layer dan TCP/IP layer ya. Jadi kalau OSI itu ada 7, TCP itu ada 4. Nah, kalau kita bandingkan ya, kalau kita buat komparasi ya, perbandingan antara OSI dan TCP/IP itu bisa kita tarik kesimpulan, yaitu ada, kalau di slide ini dituliskan 3 ya perbandingannya. Yang pertama, lapisan OSI itu membagi lapisan network access dan application pada TCP/IP dengan beberapa layer. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di lapisan OSI ya, di OSI layer itu kan terutama di bagian bawah ya, di bagian bawah itu di network aksesnya TCP itu, kalau di OSI dia dipecah yaitu jadi data link dan juga physical ya. Di sini contoh perbedaannya ataupun perbandingannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah protokol TCP/IP itu tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat mentransmisikan melalui media fisik. Jadi dia tidak ditentukan lah nanti protokol mana yang akan digunakan pada saat data itu ditransmisikan melalui media fisik. Kemudian lapisan OSI 1 dan 2 itu membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk perbandingan atau komparasi dari layer OSI dan TCP/IP. Berikutnya ya, kita pakai tracer kita lewati dulu. Kemudian kita masuk ke poin ataupun chapter 3.6 tentang data encapsulation. Nah, kita langsung ke pembahasannya aja. Oke, data encapsulation kita mulai dari pembahasan tentang segmenting message ya, atau segmentasi pesan, atau pesan itu kita pecah-pecah ya, kita bagi menjadi beberapa bagian. Segmentasi di sini itu adalah proses memecah pesan ya menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Sedangkan multiplexing itu adalah proses mengambil pecahan aliran data ataupun aliran pesan yang tersegmentasi itu ya, yang tadi tersegmentasi itu kemudian disatukan kembali ya. Dan proses segmentasi itu punya 2 keuntungan ya. Jadi kenapa sih sebenarnya pesan itu harus dipecah-pecah, harus disegmentasi? Yang pertama yaitu tentu saja meningkatkan kecepatan. Jadi kalau pesan itu kita alirkan dengan bagian-bagian yang lebih kecil, nanti akan kecepatannya jauh lebih cepat ya. Kemudian akan meningkatkan efisiensi, itu yang kedua. Jadi 2 keuntungan dari segmentasi ini adalah meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian nomor 2 itu adalah yang namanya sequencing ya. Sequencing itu ya pemberian ataupun penomoran lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi merupakan proses penomoran segmen pesan yang tadi dipecah. Jadi setelah disegmentasi tadi di sebelum sequencing ini, nah di tahap sequencing itu nanti pesan-pesan yang telah dipecah, yang telah dibagi itu nanti dikasih ID, dikasih nomor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nanti agar bisa disatukan kembali dengan lebih mudah ya. Jadi sehingga akan lebih mudah untuk disatukan kembali. Dalam hal ini TCP lah yang akan bertanggung jawab untuk mengurutkannya. Jadi mempermudah TCP untuk mengurutkan dan menyatukannya kembali. Itu sequencing ya, pemberian nomor. Kemudian protokol data unit atau kita sebut di sini adalah PDU. Enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu kan proses di mana protokol itu menambahkan informasi tersebut ke data ya. Jadi pada setiap tahapan proses PDU ataupun protokol data unit ini memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsi barunya. Tidak ada konvensi penamaan universal untuk PDU ya. Dalam pembelajaran ini PDU itu diberi nama sesuai dengan protokol TCP/IP ya, atau urutan PDU dari atas ke bawah. Jadi nanti akan ada istilah data,
Ada istilah segmen, ada paket, ada frame, dan ada bits ya. Nah, kita mulai dari yang paling bawah. Itu bit itu nanti berhubungan dengan layer paling bawah yaitu physical, frame itu nanti berhubungan dengan pengalamatan MAC address ya, atau di layer 2 data link. Kemudian paket itu di layer 3 dan 4 ya kalau tidak salah. Kemudian segmen dan data itu nanti di layer di atasnya. Nah, kemudian di sini contoh. Nah, ini contoh enkapsulasi ya. Jadi enkapsulasi itu kan proses yang terjadi berurutan dari layer atas ke bawah. Jadi dari layer aplikasi, jadi layer OC yang tadi 7 itu ya, kita mulai dari yang paling atas yaitu dari layer aplikasi ke bawah sampai ke physical layer. Nah, level di atas itu melakukan proses dan kemudian meneruskan ke level model berikutnya. Jadi dia yang paling atas itu nanti akan melakukan sebuah proses yang nanti akan diteruskan ke layer di bawahnya sampai nanti ke layer paling bawah ya. Nah, misalkan kita bayangkan ada dua buah PC yang saling tersambung dan berkomunikasi ya. Jadi kita coba bayangkan ada dua buah PC yang saling terhubung. PC 1 sebagai pengirim dan PC 2 sebagai penerima. Nah, pada komputer pengirim itu terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Nah, setelah paket itu dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, proses ini diulangi oleh setiap lapisan sampai dikirim sebagai aliran bit atau berada pada layer paling bawah yaitu physical. Jadi intinya adalah enkapsulasi itu terjadi pada saat proses pengiriman data. Jadi data yang akan dikirimkan oleh komputer pengirim itu nanti akan dienkapsulasi dulu, mulai dari layer paling atas sampai ke layer paling bawah. Nah, kemudian komputer penerima yang nantinya akan menerima data dari komputer pengirim itu nanti akan melakukan yang namanya proses dienkapsulasi, yaitu pembukaan paket yang tadi telah dienkapsulasi oleh si komputer pengirimnya itu ya. Jadi pada komputer penerima itu nanti akan terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim. Nah, proses itu disebut sebagai proses de-encapsulation ya, atau penggabungan kembali pecahan-pecahan data menjadi paket data yang utuh. Nah, berarti kalau encapsulation itu diproses dari layer paling atas ke layer paling bawah. Nah, kalau di encapsulation lawannya itu berarti dimulai dari layer paling bawah untuk bisa selesai di layer paling atas. Oke, kurang lebih seperti itu untuk proses enkapsulasi dan de-enkapsulasi.